Oke, di video kali ini gue bakal bahas HP dari Samsung lagi. Tapi sebelum itu kita coba flashback dulu ya. Sekitar tahun 2022, 2023 ya. Gue sering banget ngebahas yang namanya iPhone series lawas. Contoh kayak iPhone 6s, 6s Plus, dan Samsung A30, Samsung A50, dan Samsung A50s. Yang gue bahas, yang gue comparing itu sering banget di tahun itu. Tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk iPhone series-series lawas, contohnya kayak iPhone 6s, iPhone 7 ya, even sampai iPhone 8 itu sering banget gue bahas dari tahun 2021 sampai ke 2022, 2023, 2024 agak sedikit jarang. Nah 2025 belum banyak videonya. Nah iPhone jadul itu menurut gue agak-agak udah mulai berkurang. Kenapa? Karena bagi sebagian orang baterainya too much ya. Too much boros ya. Entah kenapa ya, lu mau ganti baterai baru, mau BA100, sometimes itu kayak too much boros aja gitu. Anjay, so gaul banget gitu bahasa Inggris gue. Tapi ya jujur ya, lu mau varian plus-plusnya, kalau lu beli seri-series iPhone yang ada home button, memang cenderung agak-agak sedikit gimana gitu baterainya. Cuman ya udahlah, itu udah pilihan ya kan. Nah, di situ gue sering banget ngebandingin sama Android. Meskipun gue sering banget dihujat cuy. Gue ngebandingin itu bukan device ke device ya. Iya, lu udah pada tahu semua. Kalian itu udah pada tahu semua. Yang satu mantan flagship, yang satu bukan flagship. Jadi nggak masuk dibandingkan. Yang gue bandingin itu harganya boy. Harganya. Lu 1 jutaan beli iPhone, lu dapatnya kayak gimana sih rasanya? Lu 1 jutaan beli Android, lu kayak gimana sih rasanya? Point of view-nya itu dilihat dari harganya cuy. Dilihat dari harganya, bukan device ke device ya. Device ke device-nya yang si Ipong kadang masih IPS, yang satu udah AMOLED ya tetap lebih worth it iPhone kalau buat kenyamanan. Karena ini mantan flagship. Jelas enak kalau layarnya masih ori. Hal-hal sesepele itu sebenarnya nggak perlu gua bacotin ya. Cuman sering banget orang di luar sana, cuy, langsung ratakan semua pola pikirnya di kolom komentar, ya kan? Gue udah megang banyak HP, udah tau lah hal sepele itu nggak perlu dijelasin, dan gue yakin kalian juga lebih pintar daripada gue, lebih tahu daripada gue ya kan. Kalau gue lebih sering share apa yang gue rasain aja, soalnya nggak terlalu explore lebih dalam-dalam gitu. Karena kalau buat explore yang dalam-dalam, ya gue lebih sukanya tuh kalau buka celana. Oke, sekarang gue bakal bahas yang lebih baru. Gue belum pernah bahas handphone yang satu ini. Ini adalah Samsung Galaxy A51. Ya, di antara ratusan, puluhan, belasan model Samsung, kenapa gue pilihnya Samsung Galaxy A51? Menurut gue ini adalah generasi penerusnya ya dari dedengkot sebelumnya, Galaxy A30, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A50s ya. Itu bakal gue pensiunkan, gue bakal jarang ngebahas itu, dan kita bakal bahas si A51. So, dalam tahun 2025 ini, lu bakal sering nongol, bakal sering denger yang namanya HP1 ini. Gue bakal sering bahas handphone ini, Samsung Galaxy A51. Gue bakal coba comparing dengan HP si A, si B, si C ya kan. Oke, kita fokus ke handphone-nya. Ini adalah sebuah handphone yang menurut gue lumayan worth it di budget 1 jutaan. Lu dikasih RAM 8GB, dikasih layar AMOLED, baterai yang lumayan oke buat harian. Untuk performance-nya dia tembus di 276.000 ya benchmark-nya. Antutu itu bukan jadi patokan, cuma lu bisa ngeliat dari skornya aja, lu bisa bayang-bayang sedikit meskipun bukan patokan utama ya. Tapi dari performa segini menurut gue ini lebih gacor daripada Itel ya. Jadi kalau lu beli HP Itel yang kayak misalnya Itel S23 ya, kayak gitu-gitu yang layarnya belum AMOLED, lu nambah sedikit lu dapat HP Samsung lebih grace kayak gini, lebih kenceng, layarnya udah AMOLED ya kan, kameranya menurut gue lebih jos yang ada di Samsung ini. Jadi menurut gue ini adalah salah satu HP 1 jutaan yang lebih worth it daripada handphone lain pada umumnya, salah satunya ya. Kalau ngomongin soal desain, ini lebih lebih terkesan elegan. Mewah sih enggak ya, cuman gue ngeliatnya lebih terkesan elegan dibandingkan handphone lain. Coba deh lu lihat nih 3 HP yang lagi ada di video ini, itu usang banget modelnya, kayak gimana gitu ya, kayak si Redmi yang lagi lu lihat ini ya kan, dengan desain bahan-bahan plastikan matte-nya ya kan. Di Samsung si A02 yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau kita ngomongin Samsung A02 yang layarnya belum AMOLED, yang layarnya masih ampas sekali, itu terlihat sekali bahwa handphone itu benar-benar ala-ala sekali ya kan. Oke, kalau gue ngomongin A51 sebenarnya seberapa baru sih? Dia nggak baru-baru amat dari A50 atau A50s. Kalau let's say gue coba bandingin sama A50s lah. A50s itu rilis di Agustus di 2019. Ini juga tahun 2019 cuman di Desember, beberapa bulan lebih baru aja. Jadi bisa gue bilang sebenarnya masih satu angkatan sih. Tapi handphone yang satu ini nawarin desain yang lebih fresh, lebih gue begitu pertama kali megang HP ini, ya I know gue bukan yang first time ever, ini konten telat sekali ya kan.
Cuman handphone ini tuh, ketika megang tuh rasanya beda gitu. Gue bakal kasih tau deh, kelebihan-kelebihannya, bacotannya bakal terlalu panjang. Beberapa poin-poin gue bakal taruh di deskripsi. Jadi lu tinggal lihat aja di deskripsi kelebihan-kelebihan di luar, di luar ekspektasi gue yang gue rasain terhadap handphone ini. Yang pertama gue pengen bahas layarnya dulu. Tuningan warnanya itu oke, dan screen to body ratio-nya ini beda sama seri-seri Samsung sebelumnya yang udah pernah gue bahas, kayak A30, Samsung A20s, Samsung A50, A50s. Nah, itu beda. Ini the next level. Meskipun satu angkatan, sama-sama tahun 2019, cuman handphone ini punya karakter yang berbeda sekali. Ini kalau di zoom, ya ini gue coba zoom dan gue coba deketin, layarnya nggak pecah boy, nggak pecah. Ini benar-benar nyaman banget di mata. Memang HP-nya tuh bukan HP yang mahal, go gila gitu, nggak. Cuman handphonenya tuh lebih enak dibandingkan HP-HP boba yang lain yang harga 1 jutaan, under 2 juta pada umumnya. Ini beda. Kayak lu megang HP ini kayak benar-benar HP gitu. Kayak lu benar-benar dimanusiakannya manusia gitu. Ngomong apa gue? Cuman baterainya awet, layarnya enak, kameranya gonjreng, warnanya cakep gitu, buat di sosmed enak gitu. Handphone ini tuh layarnya setara dengan Android harga 2 juta, 3 juta. Jadi buat lu di luaran sana yang pakai HP merek lain, misalnya kayak Vivo, kayak misalnya Oppo yang harga 2 juta, 3 juta, itu setara kebagusan layarnya menurut gue. Bahkan kayak sometimes tuh kayak enak banget gitu si Samsung harga 1 jutaan ini layarnya dibandingkan handphone harga 2 juta 3 jutaan lain pada umumnya. Entah kenapa gue nggak tahu, tapi enak banget gitu. Nah, kalau kita lihat ya dari displaynya, ini yang gue bilang ya, screen to body ratio-nya di A50 itu dia di 85,1%, sedangkan A51 itu 87,4%. Jadi makin tipis bezelnya. Itu yang gue bilang. Jadi ketika dipegang ini berasa handphone kayak handphone elegan lah. Dia tuh bodinya nggak tebel, layarnya membesar gitu. Yang lebih goksnya lagi, ini PPI-nya juga standar pada umumnya Samsung yang banyak beredar lah. Biasanya tuh kalau layarnya membesar, PPI-nya makin pikselnya makin ngaco gitu. Ini enggak. Ini enak layarnya. Sekarang ngomongin soal kamera nih. Handphone ini nggak ada spesialnya sih kalau ngomongin soal kamera. Cuman kameranya ini menurut gua ini udah cukup banget buat dipakai harian. Lu foto keluarga, foto-foto misalnya lu punya produk, lu foto-foto katalog gitu dengan pencahayaan yang oke, menurut gua bagus banget. Fiturnya ini lengkap, mirip kayak Samsung Galaxy S21 yang kemarin gue pegang. Itu sama banget ya, ciri khas Samsung lah, intinya sih ciri khas Samsung. Jadi menurut gue buat lu yang mungkin di luar sana lagi pakai A30 ya, upgrade ke A51 ini masih oke sih. Cuman buat lu yang pengguna A50 atau A50s upgrade ke A51, menurut gue kentang, mendingan series lain. Tapi buat lu yang Samsungnya udah terlalu jadul, A51 ini jadi pilihan. Dan lu bisa lihat sendiri, ini hasil kameranya bagus banget men. Ini di harga 1 jutaan, lu beli sebuah iPhone 7, menurut gue kameranya masih bisa lah di hit lah. Ya kayak nothing gitu. Lu bayangin ya, bagus gitu, bagus. Ini bukan hanya kamera yang bukan hanya kamera yang ecek-ecek menurut gua. Lu dikasih lensa lebar, lu dikasih lensa normal, ada digital zoomnya juga, ya kan? Ada mode malamnya, ada mode pro-nya, budget 1 jutaan, layar AMOLED, dan hasil fotonya seperti ini. Lebih dari cukup, harga 1 juta. Jadi kesimpulan gue ya, handphone ini adalah salah satu handphone paling worth it dari Samsung, salah satunya. Mungkin handphone ini cocok buat pemakaian, buat lu yang pengen beli HP untuk dipakai dalam 1 tahun 2 tahun ke depan. Ini adalah salah satu yang menurut gue paling worth it. Layarnya nyaman, baterainya awet buat harian, dan masih banyak lagi poin-poin yang harus gue sampein di video ini. Gue taruh semua poin-poinnya lengkap ada di deskripsi di bawah video ini, jadi lu lihat aja deskripsinya. Kelebihan-kelebihan dari A51 ini gue bakal coba bandingkan tipis-tipis dengan iPhone yang harganya sama. Menurut gue jauh sih mendingan ini dibandingkan iPhone-iPhonean.